Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana keadaannya ibu-ibu dan teman-teman sekalian? Alhamdulillah sehat. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Julia Wahyuni. Saya adalah mahasiswi jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram. Nah, maksud dan tujuan saya dalam kegiatan ini yaitu ingin memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu dan teman-teman sekalian tentang malaria dalam kehidupan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah di antara teman-teman dan ibu-ibu sekalian ada yang memiliki riwayat penyakit malaria sebelumnya? Tidak. Alhamdulillah. Apakah ada yang mengetahui tentang definisi dari penyakit malaria itu sendiri? Tidak ada. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu penyakit malaria. Penyakit malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang bernama Anopheles. Nah, penyakit ini hanya menyerang daerah-daerah endemis saja. Indonesia yang termasuk daerah-daerah endemis itu antara lain Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kita yang berada di daerah-daerah pesisir pantai yang dekat dengan persawahan dan rawa-rawa akan terkena juga penyakit malaria ini. Oleh karena itu, kita perlu mewaspadainya. Nah, ada yang tahu seperti apa ciri-ciri dari nyamuk penyebab malaria ini? Belum. Ciri-ciri dari nyamuk penyebab malaria ini yaitu jentiknya. Jentik nyamuk penyebab malaria ini jika kita lihat di genangan-genangan air, jika dia sejajar dengan permukaan air, berarti itu adalah nyamuk penyebab malaria. Kita perlu membasminya yaitu dengan melaburkan larvasida sesuai dosisnya. Kemudian ciri-ciri dari nyamuknya yaitu apabila dia hinggap di tubuh kita, posisi dia menggigit yaitu dengan cara menungging, berbeda dengan nyamuk yang bukan penyebab malaria. Dia posisinya mendatar. Kemudian bagaimana cara penularannya? Nyamuk Anopheles biasanya menggigit di malam hari. Kemudian nyamuk Anopheles ini menggigit penderita malaria. Parasit yang ada di dalam darah orang yang menderita penyakit malaria terhirup oleh nyamuk yang menggigit. Dalam tubuh nyamuk tersebut, parasit berkembang biak setelah 7-14 hari. Ketika nyamuk tersebut menggigit kembali orang yang sehat, maka parasit yang ada di dalam nyamuk tersebut ditularkan lagi kepada orang yang sehat. Di dalam tubuh orang yang sehat tersebut, parasit tersebut berkembang biak menyerang sel-sel darah merah yang ada di dalam tubuh orang yang sehat tersebut. Dalam kurun waktu 12 hari, orang tersebut akan menderita sakit malaria. Ini adalah contoh gambar parasit Plasmodium falciparum penyebab penyakit malaria. Dan ini adalah contoh nyamuk Anopheles atau nyamuk penyebab malaria. Kemudian apa saja sih gejalanya? Gejala yang ditimbulkan dari penyakit malaria ini yaitu antara lain badan terasa lemah, kemudian sakit kepala yang berlebihan, muntah-muntah, kemudian menggigil, kejang-kejang, kehilangan kesadaran sambil mengigau, kemudian tingkah laku yang berbeda-beda, matanya berwarna kuning, kemudian kencingnya berwarna teh tua, koma, dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, apabila di sekeliling kita ditemui gejala-gejala seperti yang saya jelaskan itu, segera rujuk ke rumah sakit
untuk mendapatkan diagnosa dari gejala-gejala tersebut. Kemudian bagaimana cara pencegahannya? Ini yang paling penting untuk kita ketahui. Cara pencegahannya yaitu dalam diri kita sendiri, yaitu pertama, menjaga kebersihan rumah, kebersihan kamar, dan sebagainya. Kemudian rajin membersihkan got. Biasakan tidur menggunakan kelambu. Kemudian memasang kawat-kawat kasar di setiap jendela. Kemudian hindari melakukan aktivitas di luar rumah di malam hari, karena nyamuk penyebab malaria ini menggigit di malam hari. Kemudian jika ibu-ibu atau teman-teman memiliki ternak, entah itu ternak ayam, sapi, ataupun kambing, kandangnya biasakan dibersihkan sesering mungkin untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk tersebut. Kemudian hindari menggantung pakaian di belakang pintu. Ini adalah masalah terbesar yang sering kita lakukan. Maka dari itu saya harapkan kita menghindari menggantung pakaian di belakang pintu untuk memutus tali penyebaran nyamuk malaria tersebut. Demikian dapat saya sampaikan. Apakah ibu-ibu dan teman-teman sekalian memahami apa yang saya sampaikan? Ya. Baiklah, jika ibu-ibu dan teman-teman sudah memahaminya, saya ingin bertanya kembali untuk mengetahui sejauh mana pemahaman ibu-ibu dan teman-teman sekalian terhadap apa yang saya sampaikan. Nah, bagaimana ciri-ciri dari nyamuk penyebab malaria tersebut? Seperti yang saya jelaskan tadi, jika ibu-ibu sudah memahami apa yang saya sampaikan. Yang hingga posisinya akan mengunci, dan yang kedua jentiknya sejajar dengan permukaan air. Baik, terima kasih. Berarti ibu-ibu semuanya sudah memahami. Ada yang ingin bertanya agar perlu kita diskusikan bersama-sama perihal tentang malaria dalam kehidupan ini? Silakan, Bu. Saya ingin bertanya tentang pengobatannya. Apa saja jenis obat yang diberikan jika seseorang menderita penyakit malaria? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, obat yang diberikan untuk penderita penyakit malaria itu sendiri yaitu Chloroquine, Primapin, Ina dan SP, Sulfadoxin dan Iridoxin. Bisa diberikan cat oral atau diminum, dan bisa juga diberikan cat intravena atau disuntik. Tentunya tergantung pengawasan dari dokter. Begitu, Ibu. Apakah bisa memahaminya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah penyakit DBD dan malaria adalah penyakit yang sama? Karena kita lihat gejala yang ditimbulkan hampir sama. Nah, gimana coba? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Penyakit malaria dan penyakit DBD atau demam berdarah memang memiliki gejala yang sama. Akan tetapi, penyakit malaria itu sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk yang bernama Anopheles. Sedangkan penyakit demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama virus dengki yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang bernama Aedes aegypti. Nah, memang memiliki gejala yang sama. Akan tetapi penyakit malaria ini hanya menyerang daerah-daerah endemis saja, seperti yang saya jelaskan tadi, yang termasuk daerah-daerah endemis di Indonesia itu antara lain Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan. Sedangkan penyakit demam berdarah ini menyerang keseluruhannya, dalam arti tidak tergantung wilayahnya. Begitu, Bu. Apakah bisa memahaminya? Alhamdulillah bisa. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya akhiri kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan teman-teman sekalian atas partisipasi
dan kehadirannya dalam kegiatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Mohon maaf saya ucapkan jika ada salah kata dan ucapan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.